Salam sejahtera sahabat-sahabat dimanapun berada. Video ini adalah video keempat dari rangkaian kesaksian pribadi saya dengan judul Ketika Setan Menjadi Tuhan. Ya, sahabat-sahabat, sebelum melanjutkan kisahnya, bagi teman-teman siapapun mungkin yang pertama kali menonton video ini dan belum menonton bagian yang pertama, kedua, dan ketiga, silahkan tonton dulu bagian yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena ini adalah sebuah rangkaian kisah yang tidak boleh dilihat atau didengar secara sepotong-sepotong. Baik, bagi yang sudah menonton bagian pertama, kedua, dan ketiga, saya akan lanjutkan kisahnya. Tapi sebelum melanjutkan, mari kita lihat dan perhatikan baik-baik yang ada tertulis di dalam ayat kitab suci berikut ini. Ya, sahabat-sahabatku dimanapun berada. Jadi di dalam kitab suci sebenarnya kita sudah diingatkan. Sebagaimana tertulis di dalam surat 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan bahwa iblis memang menyamar sebagai malaikat terang. Di dalam kitab Yesaya pasal 14 ayat 14 dikatakan, dia ingin menyamai yang maha tinggi, bahkan mengatasi yang maha tinggi. Mengatasi dan menyamai. Jadi mengatasi artinya adalah melebihi. Nah, sahabat-sahabatku, kemarin sudah sempat saya singgung sedikit bahwa ajaran Romo ini yang adalah belakangan saya ketahui sebagai iblis yang sedang menyamar menjadi Tuhan, selalu menawarkan kelebihan. Kalau di dalam ajaran agama diajarkan bahwa Allah itu baik, Allah itu kasih, tetapi kebaikan dan kasihnya ada batasnya. Ada batas dalam arti ketika kita melanggar perintah-perintah Allah, ketika kita melawan ketetapan-ketetapan Allah, maka tidak bisa kita selamat atau kita akan binasa. Tetapi ajaran yang ditawarkan oleh Romo ini berbeda. Dia menawarkan kelebihan, lebih hebat daripada Tuhan dalam ajaran agama-agama. Dimana ketika Anda dan saya, ketika kita melakoni spiritual Romo ini, kita dijamin bahwa kita akan mendapat keselamatan. Apakah kita mau melakukan kebaikan atau kita mau melakukan kejahatan, bahkan kejahatan apapun juga, tidak ada yang bisa melampaui kasihnya Romo. Artinya Romo akan tetap menyelamatkan, akan tetap membuat kita bebas, membuat kita kembali kepada Sang Maha Suci. Walaupun dalam hidup di dimensi dunia ini kita melakukan hal-hal yang dianggap buruk oleh manusia, dianggap tidak bermoral. Ya. Sebab sejatinya ajaran dari Romo ini menawarkan sebuah dunia baru. Dunia di mana manusia terbebas dari dualistik kosmik. Jadi dualistik kosmik itu adalah dualisme atau dalam bahasa Sanskertanya disebut sebagai roa binede. Jadi adanya gelap dan terang, baik, buruk, besar, kecil, hitam, putih, Tuhan, setan. Itu harus dilampaui. Kalau di dalam agama dianggap Tuhan itu hanya baik saja. Tetapi Romo ini mengajarkan bahwa Sang Maha Suci itu tidak baik dan tidak buruk. Tapi Sang Maha Suci lah yang menciptakan segala kebaikan dan segala keburukan. Nah, sahabat-sahabatku, bebas dari dualistik kosmik artinya melampaui yin dan yang, hitam dan putih, benar dan salah.
Jadi intinya Romo ini ingin mengajarkan kepada saya pada saat itu bahwa supaya mencapai hidup yang sempurna, saya harus bisa melampaui dimensi dualistik kosmik. Jadi artinya saya tidak lagi memandang segala sesuatu di dunia ini sebagai, oh ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ini gelap, ini terang. Tidak seperti itu. Tetapi hendaklah saya memandang bahwa segala sesuatu ini adalah kesatuan. Di mana sesuatu bisa disebut sebagai terang karena justru adanya gelap. Jadi terang bisa disebut terang karena gelap itu juga eksis. Artinya eksistensi terang itu ditopang oleh eksistensi gelap. Ilustrasinya, seseorang gadis bisa disebut cantik. Ini membutuhkan jasa dari gadis-gadis lain yang harus disebut sebagai jelek. Jadi si cantik bisa menjadi si cantik karena adanya si jelek. Nah artinya mana sebenarnya yang lebih hebat? Tidak bisa. Semua sama. Cantik menjadi ada karena ada yang jelek. Tanpa jelek si cantik tidak pernah ada. Kira-kira begitu sahabat-sahabatku. Nah begitupun dengan Tuhan dan setan. Gelap dan terang. Romo mengajarkan kepada saya bahwa Tuhan dan setan pada hakikatnya adalah tunggal. Tuhan ya setan itu sendiri. Setan ya Tuhan itu sendiri. Yin dan yang, keseimbangan. Nah sahabat-sahabatku, sebenarnya ajaran spiritual semacam ini ternyata ya, bukan hanya ada di Nusantara ini. Tetapi di belahan dunia lain, bahkan di seluruh dunia. Kalau teman-teman sahabat-sahabat pernah mendengar ajaran Tantra, ya beberapa tahun yang lalu sempat beredar di media sosial, ada guru Tantra terkenal itu, spiritual Tantra. Nah, di Nusantara ini sejak abad 3 dan abad ke-4 sebenarnya sudah berkembang juga ajaran Tantra. Tetapi menjadi populer pada zaman Prabu Kertanegara, yaitu sekitar tahun 1200 sampai 1300 Masehi. Dalam masa kerajaan Singosari, dikenal Prabu Kertanegara adalah salah satu pelaku Tantra Bhairawa. Sebuah ajaran laku kemanunggalan, laku spiritual mistik yang sangat terkenal. Dan Prabu Kertanegara adalah salah satu tokoh yang paling berani menyatakan dirinya sebagai pelaku Tantra. Nah kemudian di belahan dunia lain, sekitar tahun 1970-an sampai 1990-an, kita terkenal nama orang yang disebut sebagai Osho. Ya, dia seorang tokoh spiritual dunia yang berasal dari India, berkembang banyak, dari seluruh dunia banyak yang terpikat dengan ajarannya Osho. Kemudian dia juga sempat pindah ke Amerika dan di Amerika berkembang banyak. Muda-mudi banyak yang mengikuti ajaran Osho. Spiritual yang mengajarkan fokus hidup kita harus pertama kepada diri sendiri. Mencintai diri sendiri, kemudian baru bisa mencintai orang lain. Dan Osho terkenal dengan ajarannya juga bahwa sex is a main gate. Atau seksualitas adalah pintu gerbang utama menuju kesadaran spiritual yang sejati, atau dikatakan itu sex is a main gate to super consciousness. Consciousness atau kesadaran yang super bisa didapat melalui seksualitas. Nah, itu ajaran Osho yang sangat terkenal. Sehingga banyak muda-mudi yang terpikat melakukan seks bebas. Nah, apa yang diajarkan oleh Osho ini ternyata sama spiritnya dengan yang juga diajarkan oleh Tantra Bhairawa yang dilakoni oleh Prabu Singosari, yaitu Prabu Kertanegara, kerajaan Singasari. Di mana Prabu Kertanegara dikenal dengan ajaran Tantra Bhairawanya, yang juga suka melakukan ritus-ritus atau ritual-ritual pesta seks dengan banyak perempuan. Nah,
Bagaimana dengan saya sebagai pelaku spiritual mistik yang memiliki roh yang sama dengan Tantra Bhairawa yang ternyata dilakoni juga sejak tahun abad ketiga, 4 dan kemudian populer pada tahun 1200 sampai 300 oleh Prabu Kertanegara itu, atau juga yang dilakoni oleh spiritual dunia yang terkenal yaitu Osho yang memiliki puluhan ribu pengikut di seluruh dunia. Nah, kami pelaku spiritual mistik di Jawa itu, yang kami menyebut diri sebagai pengikut Laku Putro atau Laku pengikut Romo. Ya. Terus terang sahabat-sahabatku, saya dan teman-teman saya pelaku spiritual mistik itu, kami juga syarat dengan skandal-skandal seksual. Jadi ada beberapa contoh nyata ya. Kemarin sempat saya singgung. Ada seorang pelaku ini yang dia berasal dari Bromo, daerah Bromo, Jawa Timur. Suatu hari dia mendapat sebuah perintah dari Romo untuk melakukan hubungan seksual dengan anak kandungnya sampai kemudian hamil. Pak R, inisialnya R. Selain itu ada juga teman saya yang bernama Cak S ya. Saya singkat, saya kasih inisial saja ya. S namanya, orang dari asal Madura tapi tinggal di Jakarta. Suatu hari mereka rombongan pergi ke Bali, itu sekitar tahun 2016, sekitar 2016-an. Pergi ke Bali, kemudian di Bali berkenalan dengan sama-sama pelaku spiritual mistik ya. Jadi di Bali ada banyak sekali pelaku spiritual mistik ini. Dan salah satunya ada yang menjabat sebagai jenderal, yang masih aktif, jenderal polisi. Dan ketika itu istrinya juga ikut pelaku ini. Dan teman saya yang bernama Cak S ini kemudian ketiban rasa asmara. Terjadi skandal dengan istri jenderal. Sampai kemudian dia balik ke Jakarta, istrinya jenderal itu ikut ke Jakarta. Nah, sampai sempat heboh di Jakarta, jenderalnya marah, kemudian tersiar kabar di antara komunitas kami bahwa di Jakarta sempat komunitas pelaku spiritual mistik ini didatangi oleh 2 mobil Densus 88, digerebek ya. Densus 88 anti teror ya. Karena dianggap itu sebuah sarang ajaran sesat. Sehingga karena salah satu pelakunya sudah mencuri atau melarikan istri jenderal, kira-kira begitu ya. Itu sempat heboh di dalam komunitas kami. Itu sekitar tahun 2016 lebih kurangnya. Atau 2017 awal ya. Nah, kemudian ada lagi skandal yang lain. Di dalam komunitas kami juga dikenal Mas H ya. Jadi Mas H itu di dalam komunitas kami di beberapa kota di Jawa, di Jepara, di Surabaya, di Semarang, di Bali, dia sudah dikenal bahwa orang ini suka meniduri istrinya orang. Suka menyenangi istri orang. Mas H ini. Nah, kemudian di Bali ada juga Mbak K. Mbak K, seorang mbak-mbak, ibu-ibu, sudah punya suami. Dia juga ketiban rasa asmara, kemudian berselingkuh dengan laki-laki lain. Ada juga Mas M. Mas M juga begitu, tidur dengan istrinya orang. Banyak terjadi hal-hal seperti itu. Karena di dalam komunitas kami dulu, Romo itu mengajarkan bahwa seksualitas adalah suatu cara untuk mencapai kemanunggalan. Nah, ini mirip sekali dengan ajarannya Osho. Ketika Osho mengatakan, sex is a main gate. Ya, seks adalah gerbang utama to the super consciousness. Ya. Menuju ke kesadaran yang super atau kesadaran yang prima, kesadaran yang tertinggi manusia. Nah, sahabat-sahabat, sebenarnya laku seperti ini di Jawa juga sudah lama. Dikenal sebagai sebuah laku spiritual tertentu ya. Maka di dalam budaya-budaya Jawa kuno ada simbol-simbol lingga dan yoni. Simbol penis dan simbol vagina. Yang dipuja, yang diagungkan. Ya, karena dianggap seksualitas memang sebuah
pintu gerbang menuju pengenalan akan Sang Maha Suci. Kira-kira seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan diri saya? Skandal apa yang juga menimpa saya? Saya tidak seperti Mas H yang disuruh tidur dengan istri-istri orang atau menyenangi istri orang lain. Saya juga tidak seperti Cak S dari Madura yang ketiban asmoro berselingkuh dengan istri jenderal. Saya juga tidak menjadi seperti Mas M yang juga menyelingkuhi istri-istri teman-teman yang lain. Saya juga tidak seperti Mas Agus, ya ada teman saya di Nusa Dua yang mendapat perintah dari Romo untuk berpoligami. Tapi yang saya alami adalah saya mendapat suatu perintah dari Romo. Sebenarnya setiap hari saya mendapat banyak perintah-perintah gaib, sahabat-sahabatku. Tapi ada satu bentuk perintah yang ingin saya sampaikan ya, ingin saya ceritakan. Sebuah perintah yang sangat aneh. Tapi pada saat itu kami tidak merasa aneh. Karena bagi kami pelaku spiritual mistik itu tidak ada benar salah, tidak ada dosa, tidak ada baik buruk di dalam konsep laku spiritual mistik ini. Nah, perintah itu yang diberikan oleh Romo kepada saya adalah saya disuruh tidur dengan pelacur. Pertama disuruh tidur dengan satu orang pelacur. Kemudian disuruh lagi. Sampai setelah sekitar lebih dari 10 kali, saya merasa bosan dan saya merasa tidak terima. Kemudian saya bilang begini, Romo, sampai berapa banyak saya harus tidur dengan pelacur? Dan Romo mengatakan bahwa sampai minimal 77 pelacur. Tapi harus yang masih belia, yang masih muda. Jadi saya harus tidur dengan pelacur yang umurnya di bawah 30 tahun. Nah, sahabat-sahabatku, bagaimana cerita awalnya? Maksudnya awal perintah itu diberikan. Jadi suatu malam, dalam malam yang hujan deras, sekitar jam 2 malam, habis kami berkumpul dalam komunitas pelaku spiritual mistik itu. Kemudian saya mendapat sebuah perintah, saya disuruh datang ke pelacuran yang ada di daerah Sanur, Bali. Saya tidak mau, saya menolak perintah itu dan Romo bilang, "Hei Ngger, jangan mengikuti pikiran, akal budi, dan perasaanmu sendiri. Sebab semua itu salah. Benar itu hanya di Romo, di Roso Manunggal, di Roh Langkomo, bukan di yang lainnya. Pikiranmu salah, angan-anganmu salah, panca indramu salah. Ikutilah suara Romo." Akhirnya Romo memberikan saya suatu rasa bahwa saya harus taat kepada Romo. Karena salah satu ajaran khas di dalam laku ini adalah kita harus menjadi manusia yang sabar, ikhlas, nerimo. Jadi sepertinya bagus ya, khas ajaran Jawa. Sabar, ikhlas, nerimo. Disuruh apa saja harus sabar, harus ikhlas, harus nerimo. Pernah ada satu, sebenarnya banyak kasus cerita ya, tapi saya mau ceritakan satu. Mas Agus, teman saya di Nusa Dua itu, dia terakhir itu istrinya ada 3. Nah, ketika dia masih beristri 1, kemudian mendapat perintah dalam sebuah meditasi, mendapat perintah dari Romo untuk nikah lagi. Dia sampaikan kepada istrinya juga seorang pelaku spiritual mistik ini. Kemudian istrinya marah, dia tidak terima. Dia tidak terima kalau suaminya mau nikah lagi. Kemudian dia meditasi. Nah, dalam meditasi dia didatangi oleh Romo, diwejang, diberi pengarahan oleh Romo. Dia ditegur, "Hai putriku, kenapa kamu komplain, kok kamu protes kalau suamimu mau menikah? Sesungguhnya itu bukan suamimu. Jangankan yang kamu sebut sebagai suami, dirimu saja bukan milikmu. Lah kok kamu mau protes ketika laki-laki itu mau saya apakan saja? Aku iki Romomu. Terserah dia mau nikah lagi, mau jadi apa. Itu bukan urusanmu. Kamu gak boleh protes, kamu harus sabar, ikhlas, nerimo.
sabarlah putriku, ikhlaslah, nerimolah. Nah, kemudian akhirnya istri itu mengizinkan suaminya berpoligami. Nah, sahabat-sahabatku, begitupun ketika saya mendapat perintah yang gila itu, saya disuruh tidur dengan pelacur, saya selalu dikasih rasa dan diingatkan oleh Romo untuk sabar, ikhlas, nerimo. Jadi pelaku spiritual mistik ini kalau mau sempurna, disuruh apa saja oleh Sang Maha Suci harus taat, tidak boleh protes, harus ikhlas. Mau dikasih penyakit harus ikhlas, mau dikasih kesusahan harus nerima, mau diberi apapun harus sabar, ikhlas, nerimo. Nah, singkat cerita, ketika saya pergi ke sebuah tempat pelacuran itu, jadi di daerah Sanur Bali ada beberapa kompleks prostitusi ya. Bentuknya bermacam-macam, ada yang berbentuk akuarium. Ada beberapa kompleks berbentuk akuarium, bungalau-bungalau begitu. Nah, ketika saya sampai di sana, hari pertama saya melihat itu, saya kaget, sahabat-sahabatku. Saya melihat banyak ya, jadi di satu akuarium itu ada mungkin sekitar 20 atau lebih ya. Sekitar 15 sampai 30 mungkin gadis, bukan gadis ya, bukan gadis semua itu ya. Perempuan-perempuan yang begitu cantik-cantik ya. Karena rata-rata dari Jawa Barat mereka ya, ada yang dari Bandung, ada yang dari Cisarua, ada yang dari Ciapa, Cipanas dan daerah-daerah Jawa Barat sana. Dan mereka penampilannya begitu memang sangat cantik, sebagian besar berkulit putih ya. Dan ketika saya melihat mereka itu duduk sambil minum bir, mabuk, kemudian sambil merokok ya, dalam hati saya sedih. Dan ketika saya sedih itu saya bertanya begini, Romo, kasihan sekali perempuan-perempuan ini, rusak masa depannya. Tangannya tatuan, ya lehernya tatuan, pahanya tatuan, minum minuman keras, rokokan, ketawa cekakak cekiki. Ya. Nah, kemudian Romo berkata kepada saya, Nger putraku, kok kamu protes? Ketahuilah putraku, dari semua perempuan yang ada di sini, tidak ada satupun dari antara mereka yang ketika masih kecil mereka bercita-cita, nanti kalau sudah besar, sudah dewasa atau setelah remaja, saya ingin menjadi pelacur, saya ingin menyewakan vagina, saya ingin menjual diri saya. Tidak ada satupun perempuan itu yang bercita-cita seperti itu. Tetapi akulah Sang Maha Hidup, Sang Maha Kuasa yang menjadikan semua ini. Begitupun dengan semua laki-laki yang datang ke sini. Nafsu-nafsu laki-laki. Akulah yang membangkitkan semua nafsu laki-laki yang datang ke sini. Sehingga meniduri berhubungan seks dengan pelacur-pelacur ini. Akulah yang menjadikan semuanya. Akulah Sang Maha Hidup, Sang Maha Suci. Kok kamu protes, Nger? Romo bilang begitu. Dan saya langsung terdiam. Dan Romo kemudian membeli wejangan lagi. Ketahuilah, Nger, segala nafsu laki-laki termasuk nafsu dalam dirimu, akulah yang menjadikanmu. Akulah yang membuat tubuhmu. Akulah yang merancang penismu. Akulah yang memberikan nafsu-nafsu, segala hawa nafsu dalam diri manusia. Aku juga yang menciptakan uang yang beredar di tempat ini, yang berasal dari kertas, yang terbuat dari kulit pohon, kulit tumbuh-tumbuhan, ditempa menjadi kertas, diberi stempel, diberi harga, dan berputar di tempat ini. Uang itu kemudian dikirim kepada keluarga-keluarga mereka untuk membantu kehidupan keluarganya. Akulah yang menjadikan semuanya. Dan semuanya ini hanyalah sebuah sandiwara, sebuah keniscayaan, sebuah keseimbangan antara yin dan yang, baik dan buruk, terang dan gelap. Tidak ada yang salah. Yang salah hanyalah ketika kamu tidak memahaminya. Salah hanya ada di dalam pikiranmu, hanya ada dalam prasangkamu saja.
kamu menganggap ini salah karena kamu tidak memahami kesejatian hidup. Jika kamu mengerti sejati ning urip, atau jika kamu memahami sejatinya hidup, maka kamu tidak akan protes akan segala sesuatu. Nah sekarang Ger, dia bilang begitu, tidurlah dengan salah satu dari perempuan ini. Saya bingung, tapi Romo memberikan saya sebuah rasa saya harus sabar ikhlas nerimo. Kemudian saya tanya, Romo, perempuan yang mana yang harus tidur malam ini? Kemudian Romo memberitahu, perempuan yang itu. Kamu harus tidur dengan yang itu karena dia sedang kesusahan. Dia sedang butuh banyak uang. Bapaknya sedang sakit. Ibunya juga kesehatannya tidak baik. Dan adiknya sedang membutuhkan banyak biaya untuk sekolah. Tidurlah dengan perempuan itu. Nah singkat cerita, saya memilih salah satu perempuan itu. Kemudian kami masuk di dalam ruangan bilik bungalow. Nah sampai di dalam ruangan langsung saya keluarkan sejumlah uang. Sekian ratus ribu saya kasih dia. Kenalan, namanya Dora. Bukan nama asli ya. Nama aslinya ada tulis di dadanya nih. Ada tato namanya dia. Tapi di kompleks itu dia dikenal sebagai Dora. Nah kami kenalan, saya pertama kasih uang dan dia kaget. Dia bilang, "Loh bang, kamu kok baik banget, kita kan baru kenal, kita belum ngapa-ngapain kok sudah dikasih uang, banyak banget lagi." Dia kan. Dan saya bilang, "Iya ini titipan dari Sang Maha Hidup, saya disuruh Tuhan ngasih ini ke kamu." Wah dia ketawa. Ya kemudian kami ngobrol-ngobrol akrab. Dan kemudian dia cerita, keadaannya lagi susah. Karena ayahnya lagi sakit. Ibunya juga kurang sehat. Dan adiknya sedang membutuhkan banyak biaya. Nah, jadi apa yang diceritakan perempuan itu yang bernama Dora itu sama persis dengan apa yang diberitahukan Romo sebelum saya masuk ke dalam ruangan itu. Jadi sahabat-sahabatku bisa dibayangkan ya. Menit-menit pertama saya berdiri di depan akuarium itu dengan hati yang bergemuruh, hati yang bingung, hati yang merasa kasihan dengan perempuan itu. Kemudian Romo memberikan wejangan-wejangan bahwa semuanya itu adalah hasil karyanya. Bahwa Romo atau Sang Maha Hiduplah yang menciptakan segala kondisi itu. Dan kemudian saya disuruh memilih salah satu perempuan itu dan ditentukan oleh Romo yang itu. Bayangkan, menit-menit saya jalan menuju bungalow, masuk ke kamar. Kemudian saya berikan uang. Kemudian perempuan itu menceritakan kehidupannya. Nah, pada saat saya mengetahui bahwa apa yang diceritakan perempuan itu sama persis dengan apa yang diberitahu oleh Romo, saya merasa wow. Saya diberikan sebuah rasa sukacita pada saat itu. Jadi saya diberikan sebuah rasa oleh Romo itu pada saat itu bahwa saya sedang menjadi tangan dari Tuhan, tangan dari Sang Maha Hidup untuk membagikan rezeki. Jadi ketika saya mau masuk ruangan bilik itu, satu kamar dengan pelacur itu, saya merasa saya sedang dipakai oleh Tuhan untuk main dalam sebuah karya Tuhan. Nah, jadi rasa bersalah, rasa dosa itu dihilangkan sama sekali. Jadi laku spiritual mistik ini memang membuat pelakunya bisa hilang rasa bersalah. Kita menyebutnya luput ya. Jadi di dalam salah satu mantranya itu ada berbunyi hanyirna ake tuminda ingkang luput ya. Menghilangkan tindakan yang luput atau tindakan yang berdosa. Nah ternyata bukan perbuatan kita yang dihilangkan, tapi rasanya. Jadi rasa bersalah, rasa berdosa itu yang oleh Romo dihilangkan. Nah, jadi sahabat-sahabatku, dalam setiap saya mendapat perintah untuk suruh tidur dengan pelacur ini, tidur dengan pelacur yang itu, ya itu berlangsung seminggu sekali, sekitar seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali, kadang tidak tentu waktunya ya. Tapi setiap bulan selalu sekitar lebih dari 5 kali. Saya harus tidur dengan pelacur. Dan setiap saya melakukan ritual itu, sebelumnya selalu diberi wejangan-wejangan oleh Romo.
Wejangan-wejangan yang sepertinya sangat bijaksana. Sangat apa ya? Melampaui segala ajaran agama, ajaran kebijaksanaan manusia. Karena Romo memberikan sebuah rasa yang belakangan saya pahami bahwa itulah yang namanya sihir. Jadi sekarang kini saya bisa mengatakan bahwa sihir itu sungguh nyata, sahabat-sahabat. Hipnotis dan sihir itu nyata. Karena sihir itu betul-betul menyihir rasa kita semua jadi berubah. Yang oleh orang umum disebut sebagai kejahatan. Tapi ketika kita sedang tersihir dalam rasa yang diberikan oleh Romo itu, kita lepas atau kita kehilangan segala rasa bersalah. Begitupun dengan teman-teman saya yang ketika dia berselingkuh dengan istrinya orang, berselingkuh dengan suami orang, atau Pak R yang meniduri anak kandungnya sendiri. Ketika melakukan itu rasanya sama sekali tidak bersalah. Jadi sahabat-sahabatku, ketika Romo yang belakangan saya sadari, saya diingatkan oleh Roh Kudus, saya dicelikkan oleh Roh Kudus, bahwa ternyata itu adalah setan yang sedang jadi Tuhan, yang sedang menyamar, malaikat terang, ya, iblis yang sedang menyamar menjadi malaikat terang, atau iblis yang sedang menyamar menjadi Tuhan itu ketika dia mempengaruhi pikiran, mempengaruhi rasa kita, itu sangat cerdas, sangat lihai. Caranya sangat lihai. Jadi dia tidak menyuruh saya sudah tidur dengan pelacur itu. Tidak begitu. Tapi diberikan pengertian-pengertian dulu sebelumnya. Bahkan kemudian diberi rasa. Jadi roh itu betul-betul mengubah rasa. Menghilangkan rasa takut, rasa dosa, rasa bersalah. Semua dihilangkan. Dan betul kita mengalami rasa sebuah kebebasan. Merdeka, tidak terkena dosa. Dan belakangan saya sadar itulah sihir. Jadi sahabat-sahabatku, sebenarnya tidak ada bentuk-bentuk perbuatan jahat bisa terjadi di dunia ini kalau sebelumnya tidak dikuasai oleh iblis. Jadi sekarang, karena saya sudah melakoni semua kejadian spiritual mistik itu selama 5 tahun ya. Dan saya mengerti betul seluk-beluknya. Jadi sekarang ketika saya melihat ada kejadian orang melakukan kejahatan, ya, ada orang membunuh, merampok, korupsi, mencuri, memperkosa, apapun yang dilakukan manusia, sebenarnya itu sedang dikuasai oleh roh yang sama, yaitu iblis. Nah sahabat-sahabatku, bagaimana kemudian kisah berikutnya? Saya oleh Romo disuruh tidur dengan minimal 77 pelacur yang masih muda. Dan di dalam setiap perintah-perintah itu, sebelum saya melakukan hal itu, saya diberikan wejangan. Saya diberikan petuah dan petunjuk-petunjuk. Begitupun pada saat melakukan hubungan-hubungan seksual itu, serta sesudahnya, selalu diberikan suatu hikmat-hikmat. Diberikan sebuah rasa yang wow. Nah, saya akan lanjutkan di dalam video yang berikutnya. Terima kasih ya buat teman-teman yang masih setia mendengarkan kesaksian ini. Ketika setan jadi Tuhan.